Langkah gemilang 30 menit Elkan Bagot di pertandingan ini bisa jadi kunci masa depannya di Ipswich Town. Ini detailnya. Ini baru top. Nathan Chu Aon akhirnya raih kepercayaan pelatih Swansea City. Apa yang membuat perubahan besar ini terjadi? Sensasional. Sandy Walsh jadi starter lawan juara UEFA Conference League di laga pramusim. Siap jadi andalan tim musim depan. Breaking news, kontrak Calvin Verdonk di NEC Nijmegen akhirnya terungkap jelas. Inilah fakta-fakta mengejutkannya. Bikin heboh, Jay Itzes mengaku tidak sabar debut di Serie A dengan Venezia. Apakah ini tanda ia akan bertahan? Ini dia, 3 pilihan klub di Liga Australia yang sempurna untuk Marcelino Ferdinand menurut jurnalis asing. Simak detailnya di sini. Eksklusif, Nova Arianto menyambut kabar bahagia anak asuhnya masuk Persija Senior untuk Piala Presiden 2024. Apa yang membuatnya terpukau? Kejutan besar, Park Hang-seo menuju Malaysia. Rumor mengguncang setelah kepergian Kim Pen-gon. Apa yang terjadi di balik layar? Mengguncang dunia sepak bola. Shin Tae-yong bangga timnas Indonesia U23 selevel dengan timnas Argentina U23. Bagaimana bisa? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Langkah gemilang 30 menit Elkan Bagot di pertandingan ini bisa jadi kunci masa depannya di Ipswich Town. Ini detailnya. Pelatih Kieran Kena memberikan Elkan Bagot kesempatan bermain selama 30 menit dalam laga uji coba pramusim Ipswich Town melawan Shakhtar Donetsk Sabtu malam kemarin. Apakah ini indikasi Bagot akan dipertahankan? Ipswich Town sedang menjalani pemusatan latihan di Austria menjelang Liga Inggris musim depan. Dalam rangka persiapan tersebut, mereka mengadakan beberapa pertandingan uji coba, termasuk melawan Shakhtar Donetsk pada Sabtu malam. Kena menurunkan susunan pemain terbaiknya sejak awal pertandingan. Di babak kedua, dia melakukan banyak pergantian pemain. Salah satu pergantian yang menarik adalah masuknya Bagot di menit ke-60 ketika Ipswich sudah unggul 1-0 berkat gol Sam Morsh di menit ke-38. Pergantian ini tampaknya bertujuan untuk memberikan Bagot kesempatan bermain. Ipswich pun berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini memberikan kepercayaan diri bagi Ipswich Town dalam menyongsong Liga Inggris musim depan, terutama dengan jadwal menghadapi 2 lawan berat Liverpool dan Manchester City di awal musim. Bagi Bagot, kesempatan bermain ini bisa menjadi tanda penting. Pemain berusia 21 tahun ini dikabarkan sedang diminati beberapa klub dalam bursa transfer musim panas 2024, termasuk Derby County dan Wycombe Wanderers. Namun belum jelas apakah kedua klub tersebut ingin meminjam atau membeli Bagot secara permanen. Kontrak Bagot di Ipswich akan habis pada Juni 2025. Oleh karena itu agak berisiko bagi Ipswich untuk meminjamkan Elkan dengan kontrak yang tersisa hanya 12 bulan lagi. Ini baru top. Nathan Chu Aon akhirnya raih kepercayaan pelatih Swansea City. Apa yang membuat perubahan besar ini terjadi? Nathan Chu Aon, bintang timnas Indonesia, mulai mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City. Pemain berusia 22 tahun ini diturunkan saat laga uji coba melawan Bristol Rovers. Dalam pertandingan pramusim yang berakhir imbang 2-2 melawan Bristol Rovers di Firewood Training Ground Swansea pada Jumat lalu. Swansea City mencetak 2 gol melalui Matt Grimes dan Josh Thomas. Sementara Bristol Rovers mencetak 2 gol lewat Scott Sinclair. Manajer Swansea City, Luke Williams, mencoba formasi yang berbeda dalam laga tersebut. Nathan Chu Aon tidak dimainkan sejak awal pertandingan, tetapi baru masuk pada babak kedua. Kesempatan bermain ini menjadi tanda positif bagi Nathan Chu Aon yang sebelumnya belum pernah dimainkan oleh Swansea City sejak bergabung pada musim lalu.
Nathan Chu Aon dibeli dari klub Belanda Excelsior pada Agustus 2023 lalu. Paruh pertama musim lalu, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan dan bahkan tidak masuk dalam skuad Swansea City. Pada bursa transfer Januari 2024, Swansea City meminjamkan Nathan Chu Aon ke klub Belanda SC Heerenveen. Namun selama beberapa bulan di sana, ia juga minim jam terbang, hanya bermain selama 15 menit dalam 4 penampilan. Pada Mei 2024, SC Heerenveen memutuskan untuk tidak mempermanenkan Nathan Chu Aon dan mengembalikannya ke Swansea City. Swansea City akan berlaga di Championship musim depan yang merupakan kasta kedua Liga Inggris setelah musim lalu finish di posisi ke-14 dari 24 tim peserta. Sensasional! Sandy Walsh jadi starter lawan juara UEFA Conference League di laga pramusim. Siap jadi andalan tim musim depan. Sandy Walsh dan timnya KV Mechelen tengah menjalani rangkaian pertandingan uji coba pramusim sebagai persiapan menghadapi musim kompetisi Liga Belgia yang akan datang. Pada Sabtu kemarin mereka menghadapi tantangan besar dengan bertanding melawan juara UEFA Conference League Olympiakos. Meskipun bermain dengan strategi yang taktis, KV Mechelen harus menerima kekalahan 0-2 dari lawan tangguh mereka. Kekalahan ini merupakan hasil minor pertama bagi KV Mechelen dalam rangkaian pertandingan uji coba pramusim mereka. Sebelumnya, Sandy Walsh dan rekan-rekannya mencatat kemenangan saat menghadapi KSK Heist dan hasil imbang melawan Lille. Meskipun demikian, pertandingan melawan Olympiakos menjadi ujian berat yang memberikan banyak pelajaran bagi tim asuhan pelatih Wouter Franschken. Sandy Walsh, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi ofensifnya, tetap menjadi andalan di lini belakang KV Mechelen. Kehadirannya di lapangan memberikan stabilitas dan kepercayaan diri bagi tim, meskipun hasil akhir belum berpihak kepada mereka. Selanjutnya, KV Mechelen akan melanjutkan persiapan pramusim mereka dengan menghadapi raksasa Liga Belgia, Club Brugge. Pertandingan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Sandy Walsh dan timnya untuk memperbaiki performa dan membangun kekompakan tim menjelang musim kompetisi yang semakin dekat. Breaking news! Kontrak Calvin Verdonk di NEC Nijmegen akhirnya terungkap jelas. Inilah fakta-fakta mengejutkannya. Calvin Verdonk, pemain timnas Indonesia, tampak santai soal kontraknya dengan NEC Nijmegen, klub redivisi Belanda. Dia lebih fokus ingin segera bertanding. Kontrak Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen akan berakhir pada 30 Juni 2025, artinya masih 1 tahun lagi. Dia memperbarui kontraknya pada 21 Maret 2024 dengan tambahan 1 tahun. Ketika ditanya oleh wartawan Maurice Deman tentang kontraknya, Verdonk menjawab dengan santai. Dia menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap diskusi dengan klub. "Ya, saya masih punya kontrak musim ini. Itu saja yang ingin Anda tanyakan kan?" kata Verdonk sambil tertawa. "Belum ada kesepakatan, tetapi saya dan klub masih mendiskusikannya. Sekarang tinggal bagaimana kami mencapai kesepakatan." Saat ditanya apakah tertarik bermain di luar Belanda, Verdonk menjawab, "Untuk saat ini tidak ada pembicaraan, dan saya tidak memikirkan hal lain selain NEC. Saya hanya ingin kompetisi segera dimulai." Di sisi lain, Calvin Verdonk menunjukkan performa impresif dalam laga pramusim bersama timnya NEC Nijmegen melawan klub Bundesliga Hertha Berlin. Meskipun NEC Nijmegen harus menelan kekalahan tipis 1-0, laga ini menjadi bagian penting dari persiapan tim menuju Eredivisie musim depan. Dalam laga ini, pelatih Rogier Meijer memberikan kepercayaan penuh kepada Calvin Verdonk dengan menurunkannya sebagai starter. Verdonk bermain solid sejak awal pertandingan hingga menit ke-60, menunjukkan kemampuannya dalam mengawal lini pertahanan tim. Bikin heboh, Jay Itzes mengaku tidak sabar debut di Serie A dengan Venezia. Apakah ini tanda ia akan bertahan?
Bek timnas Indonesia Jay Itzes sangat menantikan debutnya di Serie A musim depan bersama Venezia. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk merasakan momen tersebut. Jay Itzes kemungkinan besar akan tetap bertahan bersama Venezia untuk musim depan, meskipun ada spekulasi bahwa klub Serie A lain Torino tertarik untuk merekrutnya. Dalam wawancaranya dengan media Belanda Football Zone, Jay Itzes mengungkapkan bahwa dia menjalani latihan keras 2 kali sehari serta pemantapan taktik. Venezia saat ini sedang menjalani pramusim untuk Serie A. Jay Itzes dan rekan-rekannya dijadwalkan akan menjalani 4 laga uji coba melawan Genoa, Vis Pesaro, Istra 1961, dan FC Utrecht. Musim Venezia akan dimulai pada 11 Agustus 2024 dengan menghadapi Brescia di babak pertama Coppa Italia di Stadio Mario Rigamonti Brescia. Setelah itu, kampanye Serie A Venezia dimulai dengan pertandingan tandang ke Stadio Olimpico Roma untuk melawan Lazio pada 19 Agustus 2024. 6 hari kemudian, mereka akan bertandang ke markas Fiorentina di Artemio Franchi. Apakah saya sudah menyadari ini? Belum. Kami akan membuka kompetisi dengan pertandingan tandang melawan Lazio, ujar Jay Itzes kepada Football Zone. Tentu saja saya akan bertemu dengan AS Roma, Napoli, Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Saya benar-benar sangat menantikan itu, jelas Itzes. Football Zone juga menyebutkan bahwa Jay Itzes akan mendapatkan kesempatan untuk menguji kemampuannya dengan menghadapi penyerang-penyerang top Serie A seperti Lautaro Martinez, Paulo Dybala, hingga Victor Osimhen. Dalam 4 minggu, dia akan memiliki kesempatan untuk mengukur dirinya dengan penyerang hebat seperti Lautaro Martinez, Paulo Dybala, dan mungkin juga dengan Victor Osimhen, tulis Football Zone. Ini dia 3 pilihan klub di Liga Australia yang sempurna untuk Marcelino Ferdinand menurut jurnalis asing. Simak detailnya di sini. Marcelino Ferdinand kini sedang mencari klub baru setelah kontraknya dengan KMSK De Inze, klub kasta kedua Belgia, berakhir pada 30 Juni 2024. Dengan status bebas transfer, Marcelino disebut-sebut cocok melanjutkan kariernya di Australia. Sebelumnya, Marcelino dikabarkan akan bergabung dengan Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri di Inggris. Namun hingga kini belum ada perkembangan terbaru mengenai rumor tersebut, sehingga Marcelino masih berstatus tanpa klub menjelang musim depan bergulir. Di tengah ketidakjelasan tersebut, jurnalis Australia Joy Lynch menyarankan agar klub-klub di Australia mencoba mendekati Marcelino. Dalam cuitannya di media sosial X, Joy Lynch menyebut Marcelino sebagai pemain bertalenta dengan nilai jual tinggi sehingga layak untuk dipinang pada musim panas ini. Jika rekomendasi ini diterima oleh pihak Marcelino, berikut 3 klub Australia yang bisa menjadi pelabuhan baru untuk mengembangkan bakatnya. 1. Newcastle United Jets FC. Newcastle Jets dikenal sebagai klub yang ramah terhadap pemain muda. Rata-rata usia pemain di klub ini pada musim depan adalah 22,2 tahun. Selain itu, Newcastle Jets juga akrab dengan pemain Indonesia seperti Syahrian Abimanyu yang pernah dipinjamkan selama 6 bulan dan tampil 3 kali di berbagai ajang. 2. Brisbane Roar. Brisbane Roar dimiliki oleh pengusaha Indonesia Bakri Group yang masih aktif hingga kini. Brisbane Roar juga pernah menjadi tempat berlatih rekan Marcelino di Timnas Indonesia U23, Raihan Hanan pada tahun 2022. Hal ini bisa menjadi faktor yang menguntungkan bagi Marcelino untuk bergabung dan berkembang di klub ini. 3. Adelaide United. Adelaide United dikenal sebagai klub yang sering mengembangkan talenta muda hingga berhasil menembus Eropa. Agen Marcelino bisa mencoba menawarkan kliennya ke klub ini untuk mengembangkan kualitasnya lebih jauh. Jika Marcelino bisa berkembang dan menjadi starter di Adelaide United, tidak menutup kemungkinan ia bisa mengikuti jejak pemain seperti Nestori Irankunda yang direkrut Bayern Munich. Ketiga klub ini bisa menjadi tempat yang tepat bagi Marcelino Ferdinand untuk mengembangkan bakatnya dan meraih kesuksesan di level yang lebih tinggi. Eksklusif
Nova Arianto menyambut kabar bahagia anak asuhnya masuk Persija Senior untuk Piala Presiden 2024. Apa yang membuatnya terpukau? Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto merasa senang dan bangga mendengar bahwa salah satu pemainnya, Zahabi Gholi, berhasil promosi ke tim senior Persija Jakarta. Zahabi Gholi yang masih berusia 15 tahun menjadi perhatian setelah tampil gemilang bersama Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Dengan nomor punggung 7, Gholi berhasil membawa timnya meraih posisi ketiga dalam turnamen tersebut, mencetak 5 gol dan menjadi top skor tim. Prestasi ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Setelah tampil bersama Timnas, Gholi kembali ke Persija Academy. Pelatih Persija Carlos Pena langsung mengajaknya naik ke level senior setelah melihat potensi yang dimilikinya. Gholi bahkan sempat mengikuti sesi latihan bersama tim senior dan berhasil menarik perhatian Pena. Sebagai hasilnya, Gholi yang berposisi sebagai penyerang sayap dibawa oleh Pena untuk memperkuat Persija di Piala Presiden 2024. Nova Arianto saat dihubungi oleh media menyampaikan rasa harunya atas pencapaian Gholi. Saya sangat senang dengan Gholi yang mendapatkan kesempatan bermain di tim Persija. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik untuknya bermain di tim senior, kata Nova Sabtu kemarin. Nova juga akan memantau permainan Gholi bersama Persija di Piala Presiden 2024. Yang menjadi kesempatan bagus sebelum Gholi kembali membela Timnas U16 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada September mendatang. Ini akan sangat membantu saya sebagai pelatih dengan turunnya Gholi di tim senior Persija, ujar Nova. Ia berharap Gholi bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar banyak dari para seniornya di Persija. Semoga saja Gholi bisa menjalani prosesnya dengan baik dan kerja keras, tegas Nova. Kejutan besar, Park Hang-seo menuju Malaysia. Rumor mengguncang setelah kepergian Kim Pen-gon. Apa yang terjadi di balik layar? Timnas Malaysia baru saja kehilangan pelatihnya Kim Pen-gon yang resmi mundur dari jabatannya pada Selasa 16 Juli lalu. Kepergian Kim Pen-gon memunculkan berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Harimau Malaya. Media Malaysia Astro Arena mengadakan jajak pendapat untuk menentukan pelatih potensial pengganti Kim Pen-gon. Hasilnya banyak yang menginginkan pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo, untuk mengisi posisi tersebut. Park Hang-seo, mantan pelatih Timnas Vietnam, mendapatkan dukungan terbanyak dalam jajak pendapat tersebut dengan meraih lebih dari 60% suara. Pelatih Park Hang-seo menerima lebih dari 60% suara dari mereka yang berpartisipasi dalam voting, tulis laporan The Tao. Park Hang-seo unggul jauh dari Paul Marty Vicente yang saat ini ditunjuk sebagai pelatih sementara oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Paul Marty Vicente hanya mendapatkan 11,4% suara. Selain Park Hang-seo, nama lain yang potensial untuk menjadi pelatih Malaysia adalah Nafuzi Zain yang saat ini menangani Kedah Darul Aman FC. Sementara itu, Timnas Malaysia akan dipimpin sementara oleh Paul Marty Vicente yang sebelumnya merupakan asisten Kim Pen-gon. Pelatih asal Spanyol ini pernah bekerja untuk tim muda Barcelona, Adelaide United, dan Kitche SC. Park Hang-seo dikenal sebagai mantan pelatih Vietnam dan merupakan rival bagi Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia yang beberapa kali dikalahkannya. Mengguncang dunia sepak bola, Shin Tae-yong bangga Timnas Indonesia U23 selevel dengan Timnas Argentina U23. Bagaimana bisa? Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, berhak merasa bahagia karena level timnya kini dianggap setara dengan Timnas Argentina U23 yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Penilaian ini didasarkan pada hasil pertandingan uji coba terbaru Timnas Argentina U23 yang kalah 0-1 dari Timnas Guinea U23 pada Jumat 19 Juli lalu.
Gol tunggal kemenangan Guinea U23 dicetak oleh Mohamed Soumah pada menit ke-72, membuat kekalahan ini cukup mengejutkan. Argentina U23 diperkuat beberapa pemain bintang dalam pertandingan tersebut. Kiper Ajax Amsterdam Geronimo Rulli menjadi penjaga gawang, sementara Nicolas Otamendi bek Benfica yang berusia 36 tahun tampil sebagai kapten. Argentina U23 juga diperbolehkan menggunakan 3 pemain senior di atas 23 tahun, termasuk gelandang Botafogo dan Thiago Almada yang tampil sebagai starter. Di bangku cadangan terdapat Julian Alvarez dari Manchester City dan Giuliano Simeone dari Atletico Madrid. Hasil yang dialami timnas Argentina U23 ini mirip dengan yang dialami timnas Indonesia U23. Pada 9 Mei 2023, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari timnas Guinea U-3 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 melalui eksekusi penalti oleh Ilaix Moriba. Penalti ini juga sempat diperdebatkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman terjadi di luar kotak penalti. Dengan hasil tersebut, timnas Guinea U23 berhasil melaju ke fase grup Olimpiade Paris 2024 dan tergabung di grup A bersama Perancis sebagai tuan rumah Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kemenangan dramatis. Indra Syafri apresiasi usaha timnas Indonesia mengalahkan Kamboja. Apa yang membuat pertandingan ini begitu sulit? Timnas Indonesia U19 menghadapi tantangan berat saat melawan Kamboja U19 dalam pertandingan kedua grup A Piala AFF U19. Meskipun harus berjuang keras, pelatih Indra Syafri sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh para pemainnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam kemarin berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Semua gol Indonesia tercipta di babak kedua dan menariknya, kedua gol tersebut dicetak oleh bek, yaitu Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Saya sangat mengapresiasi usaha semua pemain. Mereka telah berjuang keras untuk meraih kemenangan meskipun menghadapi kesulitan, kata Indra Syafri setelah pertandingan. Kamboja tampil dengan performa yang solid, mampu menahan serangan Indonesia hingga menit ke-70. Indra Syafri menjelaskan bahwa Kamboja menerapkan strategi pertahanan yang sangat rapat, yang membuat Aliansyah Abdul Manan dan rekan-rekannya kesulitan untuk mencetak gol. Kami benar-benar membutuhkan kesabaran dan situasi bola yang lebih cepat untuk bisa mencetak gol, jelas Coach Indra. Dengan kemenangan ini, peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya semakin cerah. Indonesia hanya menyisakan 1 pertandingan lagi di grup A, yaitu melawan Timor Leste pada Selasa mendatang. Peluang kami untuk lolos dari grup sudah sangat terbuka. Kami akan fokus pada pertandingan berikutnya, ujar Indra Syafri. Pelatih berusia 61 tahun ini juga menambahkan bahwa timnya akan melakukan rotasi pemain pada pertandingan ketiga melawan Timor Leste. Bikin gempar. Media Vietnam sindir kemenangan susah payah timnas Indonesia U19 atas Kamboja U19. Kenapa? Media Vietnam. Soha VN meremehkan performa timnas Indonesia U19. Meskipun mereka berhasil menang 2-0 melawan timnas Kamboja U19. Pada matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024. Yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam kemarin. Soha VN berpendapat bahwa meskipun timnas Indonesia U19 menang, mereka masih menunjukkan banyak masalah. Menurut media Vietnam tersebut, permainan timnas Indonesia U19 terlalu monoton sehingga mudah diprediksi oleh Kamboja U19. Setelah menang 6-0 melawan Filipina U19, timnas Indonesia U19 tiba-tiba mengalami kesulitan melawan Kamboja U19, tulis Soha dalam judul artikelnya. Penampilan buruk melawan Kamboja U19 menunjukkan bahwa timnas Indonesia U19 masih menghadapi masalah di turnamen ini. Gaya permainan mereka tidak berubah meskipun sempat terhambat dan mereka terlalu banyak menyerang lewat sayap, lanjut Soha. Permainan timnas Indonesia U19 memang tampak mudah dibaca oleh para pemain Kamboja U19.
Donitri Pamungkas dan Mufli Hidayat yang merupakan motor serangan di sayap berhasil dibendung oleh pertahanan Kamboja U19. Akhirnya timnas Indonesia U19 diselamatkan oleh 2 gol dari sepak pojok. Kadek Arl mencetak gol pertama pada menit ke-71 dengan sundulan dan Iqbal Gwijangge menambah gol kedua pada menit ke-86. Meski kemenangan ini tidak sepenuhnya meyakinkan, yang penting adalah hasil positif yang diraih. Sekarang, timnas Indonesia U19 perlu memperbaiki kekurangan mereka. Pada matchday ketiga grup A Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste U19 pada Selasa mendatang. Kadek Arl dan rekan-rekannya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A.